bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu seiring dengan waktu, ya. Apakah jaksa ini tidak akan menyesal 7 turunan kalau itu terjadi? Menurut Pak Rocky bagaimana berdasarkan buku tadi? Untung saya kuliah pertama. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Mati. A few moments later. Milik pengguna dan atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama. Kemudian dasarnya adalah laporan polisi nomor LP garing B garing 0568 garing 9 Romawi garing 2022 Baris Krim Polri tanggal 29 September 2022. Adapun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah BTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, Sobat RH sekalian, Bambang Tri Mulyono atau BTM atau Bambang Tri mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas kasus yang sudah inkrah. Walaupun agak aneh juga karena Gus Nur sudah bebas, tapi kok dia belum dibebaskan. Gus Nur bebas bersyarat 2/3 masa hukuman, sementara Bambang Tri itu belum bebas, harusnya dia bebas bersyarat. Tidak tahu kenapa, bisa jadi karena takut ngomong lagi seiring dengan resminya atau ramainya kembali soal ijazah palsu ini. Karena Bambang Tri lah aktor utama yang mengatakan ijazah itu tidak asli atau palsu, walaupun konteksnya Bambang Tri pada waktu itu lebih kepada ijazah SMA, SMP, dan ijazah SD. Jadi saudara sekalian, kita bacakan dulu ya apa yang kemudian menyebabkan Bambang Tri mengajukan PK atau peninjauan kembali, dan kemudian kita refresh apa yang pernah disampaikan Bambang Tri itu agar kita memiliki konteksnya. Oke. Bambang Tri terpidana kasus ijazah palsu Jokowi ajukan PK minta dibebaskan. Kita bacakan ya. Terpidana kasus ujaran kebencian, ITE dan penistaan agama Bambang Tri Mulyono mengajukan peninjauan kembali PK terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 4851 dan seterusnya tahun 2023. Bambang minta divonis bebas. Pendaftaran PK Bambang Tri dilakukan oleh kuasa hukumnya Pardiman ke Pengadilan Negeri Solo. Berkas pendaftarannya telah diterima dengan terbitnya akta permintaan PK penasihat hukum nomor 1 dan seterusnya. Kemudian jungto nomor 272, jungto nomor 319. Karena persidangannya dulu di PN Solo, jadi tidak bisa didaftarkan di PN yang lain. Jadi aturannya pendaftaran PK memang begitu, kata Pardiman kepada awak media di PN Solo, dilansir Detik Jateng. Dasar pengajuan PK adalah Mahkamah Konstitusi telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE, khususnya pencemaran nama baik. Dengan adanya revisi itu diharapkan Bambang Tri bisa segera menghirup udara bebas. PK-nya terkait dengan vonis dia, Bambang Tri berharap ingin bisa segera bebas, terlebih sudah ada putusan MK, banyak terjadi kriminalisasi Undang-Undang ITE oleh MK sudah dianulir, ucapnya. Kita juga berharap pemerintahan yang baru ini memperhatikan, karena pemerintahan ini sudah tidak ada hubungannya dengan Bambang Tri, barangkali dengan kuasa Pak Presiden Prabowo Subianto bisa mengeluarkan remisi sambungnya. Jadi sobat era sekalian, itu yang dimintakan oleh Bambang Tri. Jadi Bambang Tri ini awalnya ya kena pasal yang terkait dengan terkait dengan pasal berita bohong, yaitu Undang-Undang nomor 1 1946. Dan atas itu dia dituntut 10 tahun sama seperti Gus Nur, divonis 6 tahun sama seperti Gus Nur, dan dalam tingkat peninjauan kembali, dalam tingkat banding dan kasasi, kemudian dihukum jadi 4,5 tahun. Selesai. Dan kemudian untuk Gus Nur setelah menjalani masa hukuman 2/3 kemudian dibebaskan secara PB ya.
pembebasan bersyarat. Tapi untuk Bambang Tri sampai sekarang dia masih mendekam dalam tahanan. Kita tidak tahu why, kenapa ada perlakuan yang berbeda. Ya mungkin saja orang jauh lebih khawatir dengan Bambang Tri karena Bambang Tri lah yang pertama kali mengungkapkan soal kepalsuan ini, yang kemudian dia tulis dalam buku Jokowi Undercover 2. Dan kalau kita membaca kembali buku Jokowi Undercover 2, karena Jokowi Undercover 2 saya baca habis ya, dan memang isinya ngeri-ngeri sedap. Informasi yang diberikan barangkali langsung akan kita tolak. Tapi masalahnya ketika dia dikenakan pasal berita bohong itu, ternyata di dalam tingkat Mahkamah Agung bukan berita bohong tapi ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE itu sudah diberi label oleh MK. Yaitu harus memunculkan yang namanya, kalau dia misalnya kegaduhan, kalau berita bohong misalnya, maka itu harus aktual. Kemudian kalau dikaitkan dengan misalnya pencemaran, maka pencemaran itu harus dikaitkan dengan tidak boleh pejabat merasa dicemarkan ya, atau ujaran kebencian kepada pejabat dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks itu maka ya para pejabat harus siap menerima kritik. Kalau seandainya ada yang mempermasalahkan itu, tidak boleh kemudian dibawa ke ranah hukum yang kemudian seolah-olah pejabat itu kebal dari hukum. Karena kalau kita bicara negara yang demokratis, negara yang menghargai kedaulatan rakyat, maka hak rakyat untuk melakukan scrutiny ya, atau people oversight, untuk melakukan pengawasan sesuai dengan prinsip sovereignty atau kedaulatan rakyat, people sovereignty. Nah, ini yang kemudian harus menjadi apa istilahnya? Harus menjadi pemikiran para hakim di PK. Mereka tidak lagi bisa menggunakan pasal ujaran kebencian untuk melindungi pejabat publik atau pasal pencemaran untuk melindungi pejabat publik, termasuk juga pasal yang terkait dengan hasutan dan lain sebagainya untuk melindungi pejabat publik. Karena semua itu sudah dipagari oleh MK. Pejabat publik tidak boleh lapor-lapor pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Apalagi ujaran kebencian, karena ujaran kebencian basisnya adalah sara, suku, agama, ras, antar golongan, dan klasifikasi yang kemudian dibuat oleh undang-undang itu sendiri, yang kemudian tentu tidak akan mungkin bisa diterapkan kepada seorang presiden, karena presiden pasti tidak masuk suku, agama, ras, antar golongan dan lain sebagainya. Jadi PK oleh Bambang Tri ini kalau dalam konteks putusan MK masuk akal. Ya. Tentu masuk akal, karena itu saya mendukung untuk mencari kebenaran. Karena jangan sampai kemudian dia dianggap salah ketika dia menyampaikan pendapat melalui buku yang dia tulis sebagai seorang wartawan. Kalau soal misalnya informasi itu salah dan lain sebagainya, ya silahkan diklarifikasi melalui buku yang lain. Jangan sampai kemudian pendapat dikriminalkan. Itulah pendapat dikriminalkan itu yang dilakukan oleh Bambang Tri. Dia menulis buku, tapi ujungnya dia dikriminalkan. Kayak zaman-zaman dahulu ya. Padahal harusnya tidak boleh demikian. Oke. Apa yang disampaikan Bambang Tri itu dalam bukunya memang agak ngeri-ngeri sedap sih. Ngeri-ngeri sedap. Saya kasih contoh misalnya, dia mengatakan bahwa Jokowi itu anaknya dari Yap Mehwa dan Heru Purnomo. Heru Purnomo itu dia bilang ya intinya adalah dikaitkannya, dilabelkan dengan PKI. Yap Mehwa bahkan dikatakan sebagai istri DN Aidit. Jadi yang mengandung seseorang yang kemudian dia membawa anak kecil yang usianya ya kira-kira kelahiran 61 lah. Usia 5 tahun 6 tahun ketika pasca G30 PKI, di mana mantan-mantan atau ex-PKI itu disarankan oleh TNI agar mereka beragama. Kemudian Yap Mehwa datang ke seorang pastor di Semarang dan membawa anak kecil dan dalam kondisi mengandung. Jadi ngeri-ngeri sedap benar tuh apa yang disampaikan oleh Bambang Tri itu. Jadi selain bukunya, saya juga sempat interview Bambang Tri ya. Dia juga mengatakan bahwa yang namanya Jokowi itu tidak lulus SMA. Bagaimana lulus SMA katanya? 2 kali kelas 1 nggak naik 2 kali katanya. Sehingga dia tidak mungkin ada ijazah SMA. Kalau tidak ada ijazah SMA, katanya tidak mungkin bisa kuliah. Nah ini juga menarik jadinya. Karena ijazah SMA yang dipakai adalah ijazah SMA orang lain, maka disesuaikan dengan SMP dan SD-nya juga. Jadi ada kontroversi di situ. Jadi ngeri-ngeri sedap betul apa yang disampaikan oleh Bambang Tri ini ya. Terutama yang ibu Jokowi yang kita kenal kan sejauh ini Sujatmi kan. Sujatmi Notomi Harjo. Dan bapaknya pun Notomi Harjo namanya. Tetapi kata Bambang Tri bukan. Ibunya itu namanya Yap Mehwa.
yang konon katanya meninggal di Singapura tahun sekitar 2018 apa, konon katanya ya. Nah kemudian ayahnya Heru Purnomo yang entah kemana sekarang ini. Begitu sobat RH sekalian ya, yang kita harus pahami bahwa itu kemudian dianggap sebagai fitnah, tetapi masalahnya adalah versi tandingannya nggak ada. Terutama yang terkait dengan ijazah palsu itu. Karena Jakarta Undercover itu kan judulnya adalah lelaki yang tidak memiliki ijazah. Ya. Apa judulnya itu? Ini Jakarta Undercover, ini Jakarta Undercover 1 ya. Jadi ada Jakarta Undercover 2. Jakarta Jokowi Undercover, kok saya selalu bilang Jakarta Undercover itu beda lagi ya. Jadi saudara sekalian, ini yang kemudian harus kita pahami ya, bagaimanapun Bambang Tri berhak atas keadilannya sendiri. Karena dia disalahkan telah melakukan ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong tentang ijazah tidak, tapi menyebarkan kebencian. Nah, menyebarkan kebencian itu aneh juga karena ujaran menyebarkan kebencian itu ya lucu kalau dikaitkan menyebarkan kebencian itu dikaitkan dengan seorang presiden ya kan, menyebarkan kebencian. Coba kita lihat ya. Jadi pasal pasal utama yang mengatur ujaran kebencian di Indonesia adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE yang melarang penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP juga mengatur tindak pidana ujaran kebencian seperti dalam pasal 156, pasal 157, pasal 310 dan pasal 311. Kemudian pasal 28 ayat 2, pasal ini secara spesifik melarang penyebaran informasi elektronik yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara melalui sistem elektronik. KUHP juga mengatur kebencian yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Beberapa pasal yang relevan adalah pasal 156 tentang perbuatan yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan. Pasal 157 tentang perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik suatu golongan. Kemudian, ketentuan mengenai ujaran kebencian di Undang-Undang ITE telah mengalami perubahan dan penyesuaian, dan beberapa ketentuan telah dicabut dan diganti dengan pasal-pasal baru dalam KUHP yang baru. Penting untuk diingat, tindak pidana ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk media sosial, pesan singkat, dan media elektronik lainnya. Ujaran kebencian tidak hanya terbatas pada kata-kata, tapi juga bisa berupa gambar, simbol, atau tindakan lain yang menimbulkan kebencian atau permusuhan. Penerapan pasal-pasal ini harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi. Jadi sahabat sekalian, ini adalah respon artificial intelligence kurang lebih ya. Dan sekarang pasal ujaran kebencian itu menurut pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024 itu agak berubah. Lebih banyak pengecualiannya ya. Gini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Nah, sanksi pidananya adalah 6 tahun dan atau paling banyak denda 1 miliar rupiah. Jadi sahabat era sekalian, sekali lagi ya, ujaran kebencian itu tidak bisa dikaitkan dengan seorang presiden atau seorang pejabat publik. Harus sebuah suku, agama, ras, golongan, kelompok, ya, disabilitas dan lain sebagainya. Jadi jauh lebih terperinci. Karena itu nggak bisa presiden kemudian dilabeli ujaran kebencian yang berbasis suku, agama, ras atau golongan. Karena presiden itu belongs to the republic, tidak belongs to a certain group in society. Ya, apalagi hanya dipandang sebagai serangan terhadap individual. Ini yang kemudian yang aneh. Bambang Tri dihukum berdasarkan undang-undang menyebarkan berita bohong kemudian tertolak, tiba-tiba di tingkat banding dan kasasi direvisi menjadi ujaran kebencian. Itu aneh. Kalau dianggap pencemaran nama baik itu tidak masuk karena itu perubahan berita bohong ya. Itu tidak masuk karena sudah menggunakan undang-undang yang lama, Undang-Undang 1 1946. Tetapi kalau masuk pencemaran nama baik tidak. Jadi ujaran kebencian dia kenanya. Oke. Itu ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bambang Tri ini mendapatkan tanggapan dan mudah-mudahan ada independensi hakim untuk membersihkan nama Bambang Tri yang sebenarnya apa yang dikatakan dia ya untuk kondisi saat ini tidak salah-salah amat.
Ya, saya katakan tidak salah-salah amat karena belum ada sebuah putusan pengadilan yang solid bahwa Bambang Tri bersalah atau tidak bersalah dan kemudian kasus ijazahnya kemudian memang betul-betul palsu atau tidak palsu. Begitu ya saudara sekalian, tetapi apa yang disampaikan Bambang Tri terlepas dari ijazah Jokowi palsu atau tidak palsu, apa yang disampaikan Bambang Tri ini adalah bentuk kritik yang tidak boleh dikriminalisasi seharusnya kalau kita angkat lagi tidak hanya level undang-undang tapi level konstitusi, yaitu people's sovereignty, azas kedaulatan rakyat. Dan dalam azas kedaulatan rakyat itu adalah masyarakat berhak ya mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi. Jadi Bambang Tri bisa saja karena dia melakukan kegiatan tersebut, mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi under the Constitution pasal 28F dibolehkan harusnya. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang hakim itu kurang memperhatikan konstitusi, dia hanya berkutat di undang-undang. Itu pun undang-undang yang sudah usang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 1946. Bayangkan, konstitusi itu sendiri itu baru dibuat perubahannya itu tahun 2000, yang lebih relevan, yang lebih tinggi, tapi tidak dipertimbangkan. Memang kelihatannya penegak hukum harus belajar konstitusi ya, jangan belajar KUHP saja. Karena konstitusi itu yang harus dihormati at the first place ya dalam kesempatan pertama. Ya, itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan sepertinya kita harus mendengarkan lagi berita bohong ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cia. Bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Negeri ini dimerdekakan bukan untuk memenjarakan. Beda pendapat kok dipidanakan. Bagaimana rakyat dicerdaskan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Hey ya hey yo, hey ya hey yo, hey ya hey yo, hey ya hey yo. Negeri ini dimerdekakan bukan untuk memenjarakan. Beda pendapat kok dipidanakan. Bagaimana rakyat dicerdaskan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Semua serba salah, aku harus bagaimana? Semua serba salah, aku harus bagaimana?